Selamat berjumpa dalam Suara Pertobatan. Firman Tuhan hari ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Terangin Angin MD. Selamat mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah mempersatukan kami kembali dalam persekutuan lewat udara. Hamba percaya kehadiran-Mu dalam Roh-Mu yang kudus di ruangan di mana kami berada membuat si iblis tidak berdaya sama sekali untuk mengganggu konsentrasi kami. Hari ini kami rindu belajar kembali tentang arti dari firman Tuhan sebagai makanan bagi jiwa kami. Roh-Mu yang kudus memberikan pencerahan agar mata rohani kami semakin terbuka, sehingga kami mampu melihat betapa firman-Mu berkuasa dalam kehidupan manusia. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan dan diberkati oleh firman-Mu. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, apa kabar? Senang sekali bertemu saudara di udara. Saya harap saudara ada dalam keadaan sehat, damai, sejahtera, sukacita, dimanapun berada, apakah di rumah, di tempat kerja, dalam perjalanan, sedang melakukan kegiatan tertentu, atau mungkin sedang dirawat di rumah sakit. Semoga program ini memberkati saudara, menemani di saat kesepian, menghibur di saat berduka, memberi semangat di saat lesu, memberi kekuatan di saat lemah, memberi visi dalam kegelapan perjalanan kehidupan ini. Semoga program ini dapat menambah minat kita untuk mengenal Tuhan Yesus lebih baik dan lebih baik lagi, yang memberkati kita semua dengan firman-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, bagi saudara yang sudah pernah mendengarkan program Suara Pertobatan ini sejak awal, mungkin masih mengingat sebuah renungan tentang firman Tuhan. Apa artinya firman Tuhan? Dan bagaimana kita dapat memahami firman Tuhan itu? Dari waktu ke waktu saya pikir, seperti hari ini, kita perlu merenungkan kembali apa manfaat firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 tertulis, "Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah." Firman dalam ayat ini ditulis dengan huruf F, huruf besar, sama seperti penulisan Allah atau Tuhan, di mana huruf awalnya ditulis dengan huruf besar. Hal ini sedikit berbeda dengan penulisan pada umumnya dalam Alkitab, di mana firman ditulis dengan F huruf kecil, karena firman di sini dalam Yohanes 1 ini memang berarti Allah. Dalam Yohanes 1 ayat 14 selanjutnya tertulis, "Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran." Dari ayat ini kita dapat mengerti, Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Dan Ia adalah anak tunggal Bapa. Dalam renungan tentang firman Tuhan dulu, saya pernah menyebutkan bahwa kehadiran Roh Kudus atau Roh Allah atau Roh Yesus dalam hati kita memampukan kita memahami firman Tuhan. Roh Kudus menjelaskan firman Tuhan itu kepada kita. Sekarang ini, tidak seperti pada awal berdirinya gereja pada zaman para rasul. Kita dengan mudah dapat membaca firman Tuhan yang tertulis dalam buku yang disebut Alkitab. Yang menulis Alkitab tentu saja manusia, tetapi bukan manusia sembarangan, melainkan manusia yang dipilih Tuhan secara khusus, mungkin nabi, rasul, atau hamba Tuhan lainnya. Mereka menulis seperti apa yang dikatakan oleh Roh Kudus dalam hati mereka. Tulisan itu diilhami oleh Roh Kudus. Jadi pada dasarnya, Tuhanlah yang menulis Alkitab melalui manusia yang Ia pilih. Ini adalah landasan teologi Alkitab tanpa salah. Oleh karena penulisnya adalah Allah, Alkitab
adalah tanpa salah. Kalau Yesus adalah firman yang menjadi manusia, maka Alkitab adalah firman dalam bentuk tulisan. Tulisan-tulisan itu memiliki otoritas karena ditulis oleh Allah. Bukan kitabnya yang memiliki otoritas, tetapi isinya, tulisan-tulisan yang terdapat di dalamnya. Ini perlu kita ingat, sehingga tidak ada di antara kita yang memperlakukan Alkitab sebagai jimat. Misalnya sebelum tidur ditaruh di bawah bantal supaya tidur nyenyak, atau dianggap pula sebagai penjaga rumah dan lain sebagainya. Sekali lagi, tulisan-tulisan yang di dalamnya lah yang punya otoritas, bukan fisik dari Alkitab itu sendiri. Alkitab itu sendiri secara materi terdiri dari kertas-kertas belaka. Alkitab terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Disebut perjanjian karena tulisan-tulisan yang terdapat di dalamnya merupakan perjanjian antara Allah dengan umatnya. Firman Tuhan dalam Alkitab berisi janji Tuhan tentang keselamatan, kehidupan kekal, kebenaran, penebusan, kelepasan dari keterikatan, perlindungan, penyembuhan manusia seutuhnya, baik secara tubuh, jiwa, dan roh. Pendek kata, melingkupi seluruh aspek kehidupan manusia. Kalau kita tidak suka mempelajari janji-janji Tuhan itu, kita akan rugi sendiri. Dalam Hosea 4 ayat 6 tertulis, "Umatku binasa karena mereka tidak mengenal Allah." Alkitab adalah buku petunjuk untuk memperoleh jawaban terhadap masalah-masalah dalam semua aspek, semua bidang kehidupan kita. Supaya kita terima berkat-berkat Tuhan dan mengetahui apa rencana, apa kehendaknya, kita perlu mempelajari Alkitab. Dalam Amsal 30 ayat 5 tertulis, "Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya." Firman Tuhan sudah teruji dan terbukti dalam perjalanan panjang umat manusia, penuh hikmat. Kenapa kita masih memilih jalan lain di luarnya? Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, sering kita mendengar ungkapan, "Siapa Anda ditentukan oleh pakaian Anda," kata pedagang pakaian. "Siapa Anda ditentukan oleh parfum Anda," kata penjual parfum, dan seterusnya. Barangkali ungkapan-ungkapan ini lebih bersifat promosi, tetapi tidak salah apabila saya katakan, siapa Anda ditentukan oleh apa yang Anda baca. Ungkapan saya ini bukan sebuah promosi, tapi suatu kebenaran dalam kehidupan kita. Apa yang kita baca akan memasuki hati kita. Apa yang ada dalam hati akan mempengaruhi pikiran dan perbuatan kita. Dalam Matius 15 ayat 18 dan 19, Tuhan berkata, "Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, pencabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat." Apa yang ada dalam hati kita akan terpancar dari kata-kata yang keluar dari mulut kita. Boleh jadi kata-kata berkat atau kata-kata kutuk, positif atau negatif, kata-kata yang memberi keberanian atau kata-kata yang membawa ketakutan. Kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah pancaran dari hati kita. Apa yang diterima oleh hati kita setiap hari? Apabila hati kita diisi dengan firman tiap hari, maka hati akan dipenuhi sukacita, damai, dan sejahtera. Maka kita mengeluarkan kata-kata berkat, ucapan syukur, kata-kata bersifat positif, yang menghibur, yang membangun, yang menambah semangat. Sebaliknya, apabila hati kita diisi dengan berita-berita koran dan televisi yang berisi berita pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, kejahatan, dan semacamnya, maka hati kita diisi dengan hal-hal yang membawa kesangsian, ketakutan, dan ketidakpercayaan. Dalam hati seperti ini akan keluar ucapan-ucapan kita yang menggambarkan banyak hal negatif, ketakutan, ketidakpercayaan, iri hati, kekhawatiran, dan lain sebagainya. Pengalaman saya sendiri selama 1 tahun terakhir ini, oleh karena berbagai kesibukan, saya tidak punya banyak waktu untuk baca koran dan nonton TV. Saya rasa hati lebih suka cita dengan tidak terlalu banyak tahu tentang kejadian-kejadian di luar. Saudara-saudara kekasih Yesus Kristus,
Saya percaya kalau kita setia baca firman Tuhan, ada perubahan dalam hati, pikiran, dan perbuatan kita. Roma 12 ayat 2 berkata, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubah di sini berarti suatu reformasi dalam pemikiran kita. Untuk memperbaharui pikiran, kita perlu mengetahui apa yang dikatakan oleh Tuhan tentang sesuatu hal, apa pandangan Tuhan tentang berbagai perkara. Kalau pandangan Tuhan menjadi pandangan kita, maka ada perubahan dalam pikiran kita. Perubahan pikiran merubah hati, dan hati yang berubah akan memperbaharui tindakan dan perbuatan kita, serta perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita. Tuhan berkata dalam Ulangan 30 ayat 19 dan 20, "Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya, dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka." Tuhan memberi kita pilihan, menunjukkan pilihan mana yang terbaik bagi kita. Tetapi keputusan akhir tetap terletak di tangan kita. Saudara-saudara kekasih Yesus Kristus, Yohanes 15 berkata tentang Yesus sebagai pokok anggur yang benar, dan kita adalah carang-carangnya. Kita dibuat bersih oleh firman yang diberikannya kepada kita. Yesus mengatakan supaya kita tetap melekat kepadanya, kepada pokok anggur itu. Apabila kita sebagai cabang tidak melekat kepada batangnya, maka kita akan mati. Kita tidak dapat buat apa-apa tanpa Yesus. Tetapi apabila kita tetap lengket, tetap melekat pada pohon anggur itu, kita mendapat makanan dari Dia. Firman-Nya tinggal di dalam hati kita, dan kita bisa meminta apa saja kepadanya, dan Ia akan memberikannya. Bagaimanakah caranya agar kita dapat melekat pada Yesus, pada pokok anggur yang hidup itu? Terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Semua ini adalah karya Roh Kudus. Roh Kudus pula yang mengingatkan saudara akan dosa-dosa jalan tersesat yang saudara jalani selama ini, menimbulkan kerinduan kuat dalam hati saudara untuk bertobat. Pada saat hal seperti ini terjadi, saudara telah lahir kembali. Ada Roh Kudus dianugerahkan Tuhan dalam hati saudara. Dosa-dosa kita, betapa pekat sekalipun, telah dibersihkannya. Kita memang bukan orang benar, tetapi telah dibenarkan Tuhan. Bagi kita yang rindu hidup seturut firman Tuhan, tidaklah berat melakukannya. Yang membuat seorang sulit menuruti firman itu adalah ganjalan mental dalam hatinya. Ganjalan mental itu adalah anggapan kalau kita hidup seturut firman Tuhan, kehidupan kita dibatasi dalam berbagai segi. Seorang pedagang buah di pasar mungkin berkata, "Wah, kalau kita lakukan semua dengan benar, dagang kita nggak bisa untung. Kalau timbangan kita nggak diatur, ya rugi deh, karena belinya pun kita sudah dikurangi timbangannya." Kalau kita dapat singkirkan ganjalan mental seperti ini, tidak sulit untuk iring Yesus. Dia berkata dalam Matius 11 ayat 29 dan 30, "Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Sebenarnya, apabila kita menuruti firman Tuhan, apabila kita setia iring Yesus, hidup kita dipenuhi perasaan damai, bebas dari kekhawatiran, sukacita bukan duka cita, sehat tidak sakit, kelepasan bukan keterikatan. Tuhan memenuhi semua yang kita butuhkan dalam hidup kita. Saudara-saudara kekasih Yesus Kristus, komunikasi kita dengan Tuhan bersifat dua arah, timbal balik. Barangkali kita berbicara kepada Tuhan melalui doa yang disampaikan dalam bentuk kidung pujian, puisi, atau syair,
Sekarang, bagaimana caranya Tuhan berbicara kepada kita? Tentu saja Ia tidak berbicara seperti manusia yang kita lihat dan langsung kita bisa mendengar suaranya. Bagaimana Tuhan berbicara kepada kita? Ya, dalam suasana kudus, sesudah berdoa berpuasa, boleh jadi ada beberapa orang yang merasakan Tuhan berbicara kepadanya tentang sesuatu hal atau mengingatkannya tentang ayat-ayat firman Tuhan tertentu. Seorang menerima petunjuk Tuhan melalui mimpi. Saya percaya hal-hal seperti ini memang terjadi. Tetapi kita perlu berhati-hati sehingga apa yang kita sebut suara Tuhan tentang sesuatu hal adalah benar-benar suara Tuhan dan bukan keinginan kita. Saya misalnya pernah dengar seorang hamba Tuhan mengatakan bahwa Tuhan memintanya untuk pindah dari satu kota ke kota lain untuk melayani. Dan dia pindah. Lain waktu, ia mengatakan kembali, ia mendengar suara Tuhan untuk pindah lagi ke kota lain. Saya sedikit bingung. Apakah suara Tuhan yang ia dengar? Atau suara hati, keinginannya sendiri? Saya tidak tahu pasti. Oke, jadi bagaimana caranya kita mendengar suara Tuhan? Sederhana, saudara. Baca firman Tuhan. Ia berbicara kepada kita melalui firman-Nya yang tertulis dalam Alkitab. Roh Kudus yang diam dalam hati kita akan menjelaskan arti dari firman tertulis itu. Bagi kita yang merasa mendengar suara Tuhan di dalam hati melalui mimpi atau cara lainnya, cek dan recek dengan firman Tuhan. Dapatkan selalu ayat-ayat firman Tuhan yang berhubungan dengan doa yang kita panjatkan. Dengan berdoa, kita berbicara kepada Tuhan. Dan Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Bukankah berbicara dua arah dengan Tuhan sesuatu yang luar biasa, saudara? Bayangkan, seandainya kita bisa berbicara dengan seorang presiden. Bagaimana perasaan saudara? Mungkin dengan perasaan bangga kita akan mengatakan, tadi saya bicara 4 mata dengan presiden. Sekarang, bagaimana perasaan saudara berbicara 4 mata dengan seorang yang beribu-ribu kali lebih berkuasa dari seorang presiden? Berbicara dengan Tuhan pencipta alam semesta dengan segenap isinya. Apakah saudara tidak bangga? Itulah hak istimewa kita sebagai anak-anak Tuhan. Sesudah Yesus mengorbankan dirinya. Hak istimewa yang kita terima sesudah kita bertobat di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara kekasih Yesus Kristus, firman Tuhan adalah kebutuhan mutlak memelihara kesehatan rohani kita. Dalam Matius 4 ayat 4 ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Hal yang sama dikatakan Nabi Jeremia dalam Jeremia 15 ayat 16. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab namamu telah diserukan atasku, ya Tuhan, Allah semesta alam. Jeremia mengatakan, firman Tuhan membuat hati kita girang penuh sukacita. Ketika kita dapat untung besar dalam usaha, hati kita girang dan sukacita. Tapi sesudah beberapa hari, kegirangan dan sukacita itu hilang. Kalau kita mendapat prestasi istimewa dalam pekerjaan atau dalam studi, hati kita bergirang. Sesudah berapa waktu, rasa sukacita itu hilang pula. Keuntungan besar, prestasi istimewa, pada gilirannya membawa pula masalah baru. Inilah kenyataan dalam cerita kehidupan ini. Kalau saya dengar iklan promosi sebuah perusahaan yang meminjamkan uang dengan moto menyelesaikan masalah tanpa masalah, indah sekali memang. Tetapi barangkali kita semua pernah mengalami, tidak ada penyelesaian masalah yang tanpa masalah. Tidak ada obat yang bebas dari efek samping. Tetapi ya, ada satu penyelesaian masalah tanpa masalah yang sebenar-benarnya, yaitu jika Tuhan menyelesaikannya bagi kita. Pertolongan Tuhan, satu-satunya pertolongan yang tanpa masalah. Ada, amin saudara, puji Tuhan, puji Tuhan. Baik, terakhir saya akan menyinggung manfaat firman Tuhan seperti tertulis dalam Matius 7 ayat 24 sampai dengan 27. Dalam firman Tuhan ini, Yesus mengatakan, melakukan firman Tuhan adalah ibarat membangun pondasi kehidupan yang kokoh. Mendengar saja, tetapi tidak melakukan, adalah ibarat membuat pondasi kehidupan di atas pasir, sehingga kehidupan kita gampang roboh tatkala banjir atau angin ribut pencobaan datang. Inilah intinya.
Melakukan firman Tuhan bukan hanya mendengar saja. Apabila kita membaca atau mendengar firman Tuhan sebagai pengetahuan, misalnya kita belajar di sekolah teologi bertahun-tahun, tetapi tanpa melakukannya, tidak ada artinya pengetahuan itu. Tanpa melakukan firman, kehidupan kita adalah ibarat rumah dengan pondasi pasir. Menghafalkan ayat-ayat firman Tuhan adalah suatu kebiasaan yang baik. Tetapi, kalau hanya sekedar hafalan tanpa melakukannya, juga tidak ada artinya sama sekali. Kenapa? Karena kita tidak punya iman. Iman terhadap firman-Nya akan memasukkan firman itu dari pikiran ke dalam hati kita. Ketika firman Tuhan tersimpan di dalam hati, kita percaya dan firman itu menjadi kebenaran di dalam hidup kita. Dalam Yakobus 2 ayat 23 tertulis, dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Dalam Yakobus 1 ayat 25 tertulis, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Saudara-saudara kekasih Yesus Kristus, dari renungan hari ini dapat kita simpulkan beberapa hal. Pertama, kita membutuhkan firman Tuhan bagi kesehatan rohani kita. Kedua, melakukan firman Tuhan adalah membangun kehidupan di atas fondasi yang kokoh. Ketiga, firman Tuhan punya kuasa memberkati kita secara rohani dan jasmani. Keempat, firman Tuhan adalah Tuhan yang berbicara kepada kita. Kita berbicara kepadanya melalui doa, sehingga terjadi komunikasi dua arah. Dan terakhir, kelima, kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita membuat iman kita bertumbuh, sehingga kita dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua beserta keluarga berlimpah-limpah. Bagi saudara yang merasa dijamah oleh firman Tuhan oleh Roh Kudus, sehingga menyadari betapa kehidupan saudara selama ini ada dalam jalan yang tersesat, ikuti saya mengucapkan sebuah doa sederhana. Tuhan Yesus, ampuni hamba yang berdosa ini. Kusadari dosaku, aku mohon pengampunan. Aku rindu pimpinan-Mu dalam hidupku ke depan ini. Bagi saudara yang sedang sakit, saya undang letakkan tangan di bagian tubuh yang sakit, atau pusatkan hati dan pikiran pada penyakit saudara, apapun bentuk dan manifestasinya. Saya akan berdoa bagi saudara. Tuhan Yesus, jamah setiap saudara yang sedang sakit, yang sedang mendengarkan siaran ini. Sembuhkan mereka. Haleluya, haleluya, amin. Bagi saudara yang punya akar pahit, luka jiwa, tidak bisa mengampuni seseorang atau beberapa orang karena perbuatan mereka yang sangat melukai hati saudara, saya rindu berdoa bagi saudara. Tuhan Yesus, tolong lawat saudara yang punya akar pahit luka jiwa. Kami tidak bisa mencabutnya, saudara kami tidak bisa mencabutnya, tetapi Engkau sanggup. Cabutkan akar pahit itu. Haleluya, haleluya, amin. Akhirnya, hamba berdoa untuk seluruh pendengar siaran ini, dimanapun mereka berada. Berkati mereka secara keluarga dan pribadi. Berkati pekerjaan, usaha dan studi mereka. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Haleluya, haleluya, amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Trangin Angin MD. Pendengar dapat mengirimkan pokok-pokok doa kepada Suara Pertobatan, alamat email suarapertobatan@gmail.com, suarapertobatan@gmail.com, SMS atau telepon di pesawat 021 7005 8400, 021 7005 8400. Sampai jumpa pekan depan pada hari dan jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati.